Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Yuli, yang mana saya di sini akan mengampu pendidikan agama Islam di kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perilaku hidup, yang mana perilaku hidup rendah hati, perilaku hidup hemat, dan juga berperilaku hidup sederhana. Ya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya perkenankan untuk anakku semuanya berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya, dan diberi kenikmatan di dalam belajar. Amin amin ya Rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil muslimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya salat dan juga salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga pada saat ini kita selalu mendapatkan syafaatnya. Lebih-lebih nanti semoga kita juga akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya Rabbal alamin. Untuk menginjak pada bab pertama, ya, terlebih dahulu saya minta maaf kepada anak-anakku semuanya kelas 8. Tidak seperti sedia kala kita bisa belajar bersama, ya, di dalam satu sekolah, ya, yang mana pembelajarannya sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini saya memberikan pembelajaran lewat daring online, yang mana pembelajaran pada pagi hari ini mungkin kurang begitu maksimal, ya. Ya, untuk menginjak langkah pertama, ya, pada konsep ini saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Furqan ayat 63 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yang mana artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata menghina, maka mereka mengucapkan salam. Kemudian dengan didukung surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskinina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang mana pada surat Al-Isra ini ayat 26 yang artinya, dan diberikan haknya kepada kerabat dekat, juga kerabat orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian pada ayat 27 ini artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sungguh ingkar kepada Tuhannya, atau setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam kandungan ayat ini, ya, untuk lebih jelasnya, ya, surat Al-Furqan ayat 63 dan juga Al-Isra ayat 27 menjelaskan tentang akhlak manusia, yang mana akhlak manusia ini mempunyai perilaku yang terpuji dan juga mempunyai perilaku yang tercela. Yang mana perilaku terpuji itu adalah karakter hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karakter yang tercela itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter terpuji itu termasuk apa saja? Karakter terpuji yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah termasuk perilaku rendah hati, perilaku hidup hemat,
dan juga perilaku tawadhu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perilaku hidup sederhana itu juga termasuk perilaku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terus perilaku yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang mana perilaku tersebut seperti hanya apa saja. Misalkan perilaku sombong, perilaku boros, ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentang perilaku rendah hati dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah menyebutkan salah satu sifat hambanya yang mempunyai sifat rendah hati, yang mana dalam arti sifat rendah hati ini adalah tawadhu di dalam bahasa Arabnya, yang mana sifat tawadhu ini menunjukkan seseorang atau orang yang mempunyai sikap biasa dan tidak melebih-lebihkan dirinya, dan dia tidak mempunyai sifat sombong. Jadi kita harus menunjukkan, ya, sesuatu hal itu sama seperti orang lain, ya, yang mana kita tidak boleh melebih-lebihkan apa yang ada pada diri kita. Misalkan seperti ini, kita berjalan di muka bumi ini lewat pada suatu jalan perkampungan. Pada suatu saat ada orang tua yang ada di pinggir jalan. Kalau kita mempunyai sifat rendah hati, mempunyai sifat yang terpuji, kita lewat, apakah kita akan diam saja atau kita akan menyapa orang yang ada di pinggir jalan tersebut? Kalau kita mempunyai sifat yang rendah hati, otomatis kita akan mengeluarkan salam, kita akan menyapa orang tua tersebut. Karena apa? Orang yang baik itu apabila dia berjalan, dia akan menebarkan salam, entah itu senyuman, entah itu perkataan yang baik, entah itu salam keselamatan. Jadi dengan adanya sikap rendah hati ini, kita pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap rendah hati itu bisa kita timbulkan zahir maupun batin, ya, seperti itu. Kalau zahir bagaimana? Kita perlihatkan secara zahir, dan tatanan batin kita juga kita mempunyai rasa tawadhu, sikap rendah hati, seperti itu. Untuk kebalikan dari sikap rendah hati, ya, ini adalah sikap sombong, yang mana sikap sombong ini dimiliki oleh iblis laknatullah, yang pada masa itu, ya, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ya, sebelum bumi ini ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, iblis, ya, itu mempunyai sikap sombong, yang mana dia tidak terima apa yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, karena dia menampakkan sifat sombongnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, ya, kalau istilahnya Allah memerintahkan untuk tunduk, seharusnya dia harus tunduk. Kalau dia memerintahkan A, B, C, D, seharusnya hamba-hambanya atau makhluknya juga harus tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kehidupan yang lain, ya, kehidupan yang terdahulu, iblis laknatullah ini tidak mau mengikuti, ya, tidak mau mematuhi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis laknatullah ini menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menjadi perseteruan antara iblis laknatullah dan juga anak turun Adam sampai saat akhir hayat nanti. Ya. Jadi saking sombongnya, ya, iblis ini tidak terima kalau, ya, dirinya itu yang terbuat dari api akhirnya harus terkalahkan, harus tunduk kepada, ya, Nabi Adam dan juga anak turunnya yang mana terbuat dari tanah. Tidak perlu panjang lebar, ya, karena
kita mengingat waktu, situasi dan juga kondisi. Untuk selanjutnya, perilaku rendah hati ya, itu banyak sekali contohnya. Misalkan perilaku menyapa, perilaku senyum ketika kita bertemu dengan seseorang, perilaku mengucapkan salam ya. Kemudian ada juga perilaku meminta maaf jika dia berbuat salah. Ada juga mudah memaafkan. Nah, itu juga termasuk perilaku rendah hati. Kemudian perilaku rendah hati ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat istilahnya mungkin sulit dilakukan bagi kalangan umum ya. Tapi kalau kita mempunyai landasan keimanan yang kuat, mempunyai landasan suatu hal yang mana tertanam dalam hati kita untuk menjadi orang yang baik, maka dia akan bisa melewati istilahnya hati yang mana hati ini keras. Harus kita buat hati ini menjadi tidak keras ya. Jadi perilaku rendah hati ini termasuk perilaku yang tidak menyombongkan diri, dan juga ketika dia berbicara dia akan mempunyai perkataan yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu tentang perilaku hemat. Perilaku hemat itu adalah perilaku yang tidak boros. Yang tadi dijelaskan ya, perilaku hemat itu adalah tidak menghambur-hamburkan apa yang dia miliki. Misalkan dia istilahnya jajan ya, jajan seharusnya dia kalau mempunyai perilaku yang hemat maka dia membeli seperlunya, tidak usah berlebih-lebihan. Ketika berbicara dia juga seharusnya juga seperlunya ya, tidak boleh melebih-lebihkan ya. Misalkan bercerita sesuatu hal yang dia dapat dari informasi ya, dari informasi dari orang lain, dia mendapatkan berita, misalkan beritanya itu judulnya A, dia juga harus memberikan informasi yang judulnya bersifat A. Dia tidak boleh melebih-lebihkan, ditambahi B, C dan juga D. Itu juga termasuk hemat dalam berbicara agar bermanfaat. Berperilaku hemat di sini yaitu dia tidak boros, yang mana orang-orang boros ini otomatis adalah saudara-saudaranya setan ya. Jadi orang yang hemat itu adalah moda dari orang kaya. Kok bisa seperti itu? Kalau kalian berperilaku boros, kalian pikirkan sendiri. Misal kalian bekerja mendapatkan hasil 50.000 sehari. 50.000 sehari itu bagi orang yang hidupnya hemat pasti dia akan bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk bisa ditabung. Tapi kalau orang yang bersifat boros dan gaya hidupnya boros, 50.000 sehari itu tidak akan bisa ia kumpulkan atau tidak bisa ia tabung. Malahan 50.000 yang ia dapatkan dalam sehari itu akan kurang. Seperti itu. Kemudian salah satu kebiasaan orang yang hemat, yang mana di sini adalah gemar menabung, yang mana dia menyisihkan sebagian uang yang dimiliki, dan apabila sewaktu-waktu ia membutuhkan ya, maka dia akan mengambil tabungan tersebut. Jadi wong nek ndidit kuwi penak ya, wong ndidit penak ya. Tapi kalau orang yang boros itu otomatis dia tidak akan mempunyai tabungan sama sekali. Berbeda dengan orang yang hemat, pasti dia akan mempunyai tabungan, dan ketika dia mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu yang mana sesuatu itu mendesak atau penting, maka dia akan bisa memperolehnya dengan mudah ya, seperti itu. Terus yang ketiga yang mana tentang perilaku hidup sederhana, yang mana
Berperilaku hidup sederhana itu adalah berperilaku hidup tidak mewah dan juga tidak berlebih-lebihan. Ya, banyak sekarang ya di tempat-tempat umum yang mana dia itu hidupnya itu berlebih-lebihan, yang mana tidak mencukupi atau tidak memenuhi kebutuhan hidupnya itu secukupnya. Misalkan sholat, ada ibu-ibu sholat agar dia itu misalnya dipuji orang, ya, dia berlebihan dalam memakai perhiasan tangannya, ya misalkan ini ya. Tapi maaf ya ibu-ibu, saya tidak mengenai ini ya, saya cuma untuk pembelajaran saja ya. Tapi kebanyakan juga banyak yang seperti itu, dia memakai perhiasan, ya, memakai perhiasan dari ya sini sampai sini, terus masih lagi perhiasan yang dipakainya. Terus kalau sholat minimal kerimpiang ya, misalkan seperti itu ya. Itu adalah sesuatu yang berlebihan ya, memakai perhiasan ya sewajarnya saja ya, agar tidak mengundang perhatian dan juga tidak mengundang istilahnya kejahatan. Jadi hidup itu beraneka ragam ya di dalam kehidupan sederhana ya, yang mana hidup sederhana itu harus disesuaikan dengan tingkat kepentingannya ya. Kepentingannya bagaimana ya? Kita juga harus mempunyai toleransi terhadap orang lain ya. Jadi agar tidak mengundang perhatian ya. Kalau kita nanti itu berlebihan terus mengundang perhatian orang, nah, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi di sini agar kita mempunyai hidup ya yang sederhana dan juga agar terbiasa hidup sederhana, maka kita harus mempunyai sifat-sifat penunjang. Jadi harus kita tanamkan terlebih dahulu terhadap diri kita ya. Di sini ya sifat-sifat penunjang itu adalah sifat zuhud. Sifat zuhud ini berasal dari kata zahada ya, berasal dari kata bahasa yang mana artinya meninggalkan dan juga tidak menyukai ya. Jadi di sini istilah zuhud itu meninggalkan kesenangan yang ada di dunia ya, yang mana kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Iman Hambal ya, di sini membagi zuhud itu menjadi 3, yaitu zuhud orangnya awam ya, ada zuhudnya orang khawas atau orang khusus, dan juga ada zuhudnya orang arifin billah ya. Zuhudnya orang awam itu bagaimana ya? Zuhudnya orang awam itu dia meninggalkan semua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhudnya orang awam. Kalau zuhudnya orang khusus, dia meninggalkan semua ya hal-hal yang berlebihan ya, walaupun itu halal ya. Dan juga zuhudnya yang ketiga, zuhudnya orang arifin billah, yaitu meninggalkan segala sesuatu hal yang dapat melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ya, orang zuhud itu kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak melatihnya sejak dini ya, maka akan sangat sulit sekali. Terus yang kedua, agar kita terbiasa hidup sederhana ya, maka kita harus mempunyai sifat penunjang, yaitu qanaah, yang mana sifat qanaah ini sifat merasa cukup ya dengan apa yang kita terima ya. Ya, sifat qanaah ini bagaimana ya? Qanaah di dalam hati dan mana qanaah untuk berikhtiar ya. Jadi sikap qanaah ini merasa cukup dengan apa yang ada ya. Jadi ya, sikap qanaah ikhtiar juga, yang mana merasa tidak perlu berusaha lagi. Jadi wong qanaah itu juga harus penting, juga perlu. Nah, karena apa? Kalau kita tidak mempunyai sikap qanaah ya, maka kita akan menjadi orang yang hidupnya itu terlunta-lunta ya. Karena apa? Ya, di sini mengongso ngoyo ya, ngoyo nyambut gawe hasilnya sehari misalkan 100.000, dia masih kurang ya,
Jadi tidak ada rasa istilahnya itu cukup pada diri mereka, ya. Itu orang yang tidak qanaah. Tapi orang qanaah itu dia akan merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita juga harus berusaha, ya, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, ya. Misalkan diberikan oleh Allah, misalkan uang 20.000, ya, 20.000, pada 20.000 itu untuk beli beras, untuk beli makan lauk pauk, belum untuk biaya yang lainnya, ya. Terus kita tidak mau berusaha lagi, ya, itu juga kurang baik. Walaupun kita mempunyai sikap qanaah, ya, merasa cukup, tapi kita juga harus tetap berusaha, ya, untuk lebih baik lagi, yang mana tetap kita bersyukur terhadap apa yang kita usahakan itu, ya. Mungkin paham ya apa yang saya jelaskan. Dan di materi ini sebenarnya sangat banyak sekali, ya, dalam artian untuk saya jelaskan itu sebenarnya tidak cukup hanya mungkin setengah jam atau beberapa menit, ya. Tapi karena berhubung waktu, ya, waktu kita itu istilahnya itu tidak sesuai dengan pelajaran di sekolah, ya. Ini cuma untuk mewakili saja, dan untuk anak-anakku semuanya, saya harapkan nanti belajar di rumah kalian baca di bab 1 tentang hidup hemat, hidup hemat, dan juga berperilaku terpuji di bab 1. Nah, di situ, ya. Ya, saya harap apa yang saya berikan ini semoga bermanfaat bagi kalian semua, anak-anakku SMP TG Nurul Akbar, dan juga kepada para istilahnya kepada semuanya lah, untuk semua kalangan, terserah, ya. Jadi cukup sekian apa yang saya berikan. Bila ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang kurang jelas, nanti bisa hubungi saya, ya. Dan nanti akan saya berikan tugas lewat Google Classroom. Silahkan nanti absensi terlebih dahulu dan juga jangan lupa dikerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.